Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Berderak, sebuah pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada sebuah taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut saat keharuman bunga samar menyelimuti seluruh taman. Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. "Sudahkah kamu bangun?" Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah yang duduk di dalam kebun. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya muncul untuk mengungkapkan sosok memikat yang membentang dari lehernya ke pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam lembah api yang terbakar. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berbaju merah itu berdiri. Sosok jangkungnya dengan indah ditekankan sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum cerah. "Nama aku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuan kamu kali ini." Ketika keduanya berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan mampu mengendus aroma samar, tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara tidak sengaja bisa melihat kemerahan di wajah Tang Huo'er yang cantik. Xiao Yan telah bertemu dengan sejumlah wanita cantik selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan tatapan mempesona Kailin, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampil anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Huo'er. Kamu dapat dianggap penyelamat aku, karenanya, kamu tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki kesombongan seorang wanita muda dari lembah api yang terbakar, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin memperbaiki pil bodhisattva api untuk wanita ini di depannya. Namun, itu bukan tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah mengatakan kepada aku untuk membawa kamu kepadanya setelah kamu terbangun. Aku pikir kamu berniat untuk mencarinya sekarang, kan? Mata cerah Tang Huo'er yang cantik menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang indah. "Dalam hal itu, aku akan menyulitkan Nona Huo'er." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab, "Ikuti aku, tapi aku juga ingin bertanya mengapa kamu begitu tertarik dengan lembah api yang terbakar aku." Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak ingin tahu mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, "Aku hanya bisa mengatakan bahwa lembah api yang terbakar sangat cocok bagi aku untuk berlatih." Tang Huo'er agak terkejut dengan balasan Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu. Tetapi ayah aku telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat luar biasa untuk melatih lembah api yang terbakar." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi kusam.
terutama setelah dia merasakan mata yang agak berapi-api dari Tang Huo'er. Dia tanpa sadar dan tertawa pahit. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan di depan. Dia berbicara kepadanya saat dia berjalan, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tentu saja tidak akan bisa mengatakan banyak sekarang bahwa ayah telah berjanji kepada kamu. Namun, aku akan mengingatkan kamu bahwa itu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah memberi kamu kesempatan, akan sangat sulit bagi kamu untuk mendapatkan lembah api yang terbakar jika kamu tidak memiliki kemampuan." Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Lembah api yang terbakar adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari lembah api yang terbakar. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meskipun demikian, dia sudah datang ke tempat ini. Kenapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu dengan beberapa murid lembah api yang terbakar. Para murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus dalam lembah api yang terbakar, dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk mendapatkan kekaguman semua orang di dalam lembah. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Murid-murid dalam lembah api pembakaran akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam menyempurnakan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan tidak sadarkan diri, berbicara tentangnya telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid di dalam lembah api yang terbakar. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Perubahan Skyfire Tree misterius adalah teknik rahasia atas lembah api terbakar. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak bisa membuat keputusan atas hal-hal seperti itu. Setelah semua, interior lembah api terbakar masih memiliki penatua kauncil. Orang tua yang suka bertele-tele itu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Sepertinya usaha ini tidak akan mudah. Namun, kamu dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberikan kata untuk kamu sejak dia berjanji kepada kamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, muncul takut bahwa Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi lembah kepala Tang, tidak mungkin baginya untuk menipu seorang kecil yang tidak dikenal seperti aku. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk menyaring pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar dengan Tang Huo'er memimpinnya. Pada saat ini, atmosfer di aula besar agak menekan. Ada cukup banyak murid bersenjata dari lembah api terbakar di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih serius. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasuki ruangan itu. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada dua tambahan tetua berambut merah, berjubah merah yang mengapitnya.
Kedua orang ini mengenakan wajah sedalam air dan memiliki aura yang kuat meskipun tidak mengungkapkan kemarahan apapun. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah douqi yang agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari tingkat tak tersadari Tang Zhen, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua pria tua berambut putih ini. Para sesepuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiao Yan ke lembah api terbakar, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari lembah api terbakar. Yan Xiao memberi salam kepada kepala suku Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di aula besar dan banyak tatapan memfokuskan padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Keke, teman muda Yan Xiao, bagaimana pemulihanmu?" Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas perhatian kamu." "Aku baik-baik saja." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. "Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit tiga perubahan misterius lembah api yang terbakar, aku kan?" Suara lama yang acuh tak acuh terdengar tiba-tiba. Mata Xiao Yan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang pria tua berambut putih, duduk di samping Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengangguk dalam menghadapi pertanyaan pria tua itu. "Aku yang lama adalah penatua ketiga dari lembah api pembakaran, Wu Chen. Kali ini, kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang tua akan mewakili lembah api yang terbakar dan terima kasih di sini." Ekspresi Wu Chen tidak berbeda. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan, "Namun, api langit tiga api misterius adalah rahasia bahwa lembah api yang terbakar aku tidak akan lolos ke outsider sesuai dengan aturan dari lembah api yang terbakar. Bolehkah aku menanyakan apakah kamu akan mengubah kondisi kamu?" Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. "Penatua ketiga, aku yang lama telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah kamu mencoba untuk membuat aku memakan kata-kata aku dengan mengatakan ini sekarang?" Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Penatua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab, meskipun kepala lembah telah berjanji padanya, sesuai dengan aturan. Aturannya mati saat orang-orang masih hidup. Aku yang lama adalah kepala lembah. Jangan katakan padaku bahwa aku bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini. Tang Zhen samar-samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Penatua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, lembah api yang terbakar bukanlah teknik rahasia biasa. Bahkan mungkin penatua pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang penatua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan, "Selain itu teman muda ini, yang disebut Yan Xiao, akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan lembah api yang terbakar kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui." Tang Zhen juga kaget dalam menghadapi kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. "Kedua penatua telah melebih-lebihkan aku yang masih muda. Itu wajar untuk memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran.
Oleh karena itu, aku menyembunyikan penampilan aku. Karena penatua kedua tidak menyukainya, aku akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia pulih dari penampilan aslinya. Penatua kedua itu menatap tajam pada Xiao Yan. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan samar-samar berkata, "Sebelumnya, aku yang lama secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah." Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pria muda yang tidak dikenal dan paviliun petir angin. Selain itu, pemuda ini telah dibebankan ke Gunung Petir saja, mengalahkan Feng King Air dari Wind Lightning Pavilion dan pergi. Kedua penatua mengabaikan ekspresi Xiao Yan sambil terus berbicara sesuka hatinya. Ada flicker yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di sampingnya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu dipanggil Xiao Yan. Penatua kedua berbicara dengan tawa lembut. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, "Aku yang lama berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harus satu dan sama, kan?" Semua orang di aula segera tercengang ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir. Tidak ada yang mengira pemuda ini, yang memiliki pencapaian besar dalam keterampilan penyembuhan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. The Pavilion Petir Angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api yang terbakar dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah membuat dendam dengannya. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo Er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Yang aku lakukan hanyalah mengganti nama aku." Pria tua berjubah merah, yang juga penatua kedua dari lembah api yang terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan kamu dengan Pavilion Petir Angin adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir penangkal petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar kamu dengan niat membunuh. Kamu bukan murid dari Pavilion Petir Angin. Di mana kamu mendapatkan gerakan kilat 3000. Selain itu, kamu saat ini ingin mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar aku. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik dou orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang ketika dia menjawab, "Gerakan kilat 3000 adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi aku untuk bertanggung jawab kepada penatua kedua tentang ini. Adapun api langit 3 api misterius. Aku memiliki api surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan api langit 3 perubahan misterius ke puncaknya. Ini adalah alasan aku untuk datang ke lembah api yang terbakar. Apakah aku tertarik pada teknik dou orang lain bukanlah sesuatu yang penatua kedua dapat kelola." Kata-kata Xiao Yan itu tumpul. Oleh karena itu, ekspresi penatua kedua sedikit berkurang. "Xiao Yan, tempat ini bukan Pavilion Petir Angin. Itu tidak akan membiarkanmu bertindak dengan cara lancang seperti itu." Penatua ketiga dari lembah api yang terbakar, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin ditegur.
Xiaoyan terlalu malas untuk repot-repot dengan dua orang tua yang bising ini. Matanya menatap Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Lembah Kepala Tang, aku telah datang ke lembah api terbakar untuk api langit 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang cara menyelesaikan masalah ini. Jika kamu juga merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius adalah rahasia dari lembah api yang terbakar yang tidak akan diteruskan ke orang luar, yang kamu butuhkan adalah mengucapkan kata dan Xiaoyan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi karena tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala aku di masa depan. Tenang. Karena aku telah berjanji kepada kamu, aku yang lama pasti akan menepati janji aku." Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur menjadi dingin. Dia melirik kedua tetua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiaoyan. Aku yang dulu juga sadar akan peraturan di dalam lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberikan api langit 3 perubahan misterius ke Xiaoyan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh api langit 3 perubahan misterius setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah." Suara Tang Zhen mengandung ketegaran di bagian akhir. Para tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, penatua kedua akhirnya mengertakkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Penatua. Bolehkah aku tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Penatua?" Orang tua bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau mengizinkan api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan Xiaoyan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan semua cara untuk menghalangi Xiaoyan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia sudah mati sayang menjawab, "Jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, beritahu kami tentang topik pengujian." Hati penatua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen menjadi sedikit keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak bisa dilakukan dengan santai. Oleh karena itu, aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan aku yang lama, masalah perubahan misteri Skyfire 3 akan diputuskan oleh kepala lembah." Aula besar segera sedikit tenang setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua. Puncak kelas Dousong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya satu langkah menjauh dari maju ke kelas Dousun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er disatukan sedikit. Kemarahan juga melintas matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Dousong adalah level di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa penatua kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Tang Zhen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi penatua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes semacam itu karena dia tidak ingin menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh penatua Paviliun Utara Petir Angin.
Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan aku, kan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua itu menghadapi kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan penatua kedua itu. Namun, dia pasti eksistensi sebanding dengan penatua Paviliun Utara Petir Angin Fei Tian. Dia akan sedikit bermasalah untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kamu berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagi kamu untuk bertindak. Aku pikir kita harus membiarkan Huo Er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo Er, dia akan dianggap telah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo Er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Miss Huo Er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak cocok. Penatua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, aku pikir saran penatua ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu bertahan dengan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil. Ekspresi gatal untuk terus maju, yang muncul di wajah Tang Huo Er, menegang. Dia dengan marah melirik penatua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulnya hingga babak belur. Ekspresi Tang Zhen merosot ketika dia melihat penatua kedua itu tidak setuju dengan sarannya. Hati batinnya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata yang bagus. Lembah kepala Tang, sejak penatua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo Er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan penatua Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Douzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Paviliun Utara Petir Angin. Apakah kamu yakin kamu ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen erat merapatkan alisnya. Matanya memancar ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah penatua ketiga yang juga sedikit kaget oleh kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan dua orang tua ini hari ini, sepertinya dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil api langit 3 perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Karena ini adalah kasusnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan penatua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah sebuah Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Douzong. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika dia telah dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak bisa dipercaya seperti apa yang orang biasa bayangkan untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar terdesak, dia juga akan membuat orang tua ini menderita sedikit hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua sesepuh bersukacita di sampingnya dan tanpa daya mengangguk. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, aku yang lama tidak memiliki metode lain. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu gagal lulus tes,
kemungkinan bahwa api langit 3 perubahan misterius tidak memiliki kesamaan dengan kamu. Karenanya, aku harap kamu punya rencana sendiri. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebuah bintang 8 dosum mungkin kuat, tetapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika itu datang untuk bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan bahwa orang-orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, tolong yakinlah bahwa aku yang lama sadar bahwa dia telah melakukan kebaikan pada lembah api yang terbakar. Karena itu, aku tidak akan menyakitinya. Jika api langit 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api yang terbakar, aku yang lama tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, aku berharap kepala lembah akan memaafkan aku. Penatua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, bertele-tele dan keras kepala. Penatua ketiga adalah tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, aku pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari kita biarkan mereka mengamati. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Penatua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin berjalan keluar dari aula. Ketika ia melewati Xiao Yan, ia mengatakan, "Karena kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode pembakaran lembah api Qi atau teknik Dou yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas bahkan jika kamu gagal dalam ujian." Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah tes sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan mengambil wajah kamu jika ada perubahan tak terduga terjadi. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi terpana karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Orang-orang muda akhir-akhir ini memang arogan. Baiklah, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan membuat aku yang lama tidak dapat mengambil wajah aku." Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.